Futures Nikkei 225 Pulau Timur. Leverage maksimal. Eksekusi, short position, full position. Konfirmasi leverage. Close position, Synchron Global. Perintah selesai. 10 menit pasar saham global. Pak Lin, Anda benar-benar berhasil. Luar biasa. Sulit mengendalikan pasar saham? Pak Lin, jam 3 sore, Pak Lei dari Dami Teknologi ingin membahas investasi mobil listrik miliaran. Batalkan pertemuan. Malam ini rayakan ulang tahun dengan tidak ada bola mengganggu. PAK Lin. Sayang, beberapa tahun belakangan, bapak rumah tangga menanggung begitu banyak di ulang tahunmu. Aku mempersiapkan kejutan untukmu. Siapa yang ganggu? Gue lagi urus sesuatu penting nih. SSST, wanita bodoh itu nelpon. Jangan ngomong dulu ya. Hei, sayang. Ini aku di supermarket, pilih bahan buat makan malam. Supermarket? Kenapa suara perempuan? Ah, itu kasirnya, lagi hitung belanjaan. Makasih ya, sayang. Aku mungkin dinas keluar kota belakangan ini. Istirahat cukup di rumah. Aku akan merindukanmu. Oke, pergi saja dengan tenang. Sekretaris Wang. Pastikan Rolls-Royce edisi terbatas dan kalung Heart of the Ocean untuk suami dikirim tepat waktu. Tentu Bulin. Bulin, kamu benar-benar baik sama suamimu. Aku memutuskan menjadikannya suami rumah tangga. Aku harus memberinya kehormatan penuh. Soal uang, aku punya banyak. Tapi, aku butuh dia setia pada pernikahan. Suami, menurutmu wanita bodoh itu dibandingkan aku? Siapa yang paling bikin kamu puas? Tentu saja. Wanita bodoh itu hanya bisa cari duit. Mana bisa dibandingkan denganmu, peri kecilku. Suami, hari ini ulang tahunku. Toh wanita jalan itu dinas keluar kota. Bisa nggak pinjam villa mewahmu buat beberapa hari? Itu sih nggak masalah. Tapi, mau balas gimana? Ah, kamu nyebelin banget. Yue udah nyampe tadi. Tolong ya, MA, bantu bikin pesta ulang tahun buat Yokai. Aku bakal balik kita kasih dia kejutan, ya. Mama sendirian ngebesarin kamu berharap ada yang sayang kamu. Xiao Kai baik padamu, Mama bisa lakukan apapun. Oke, tunggu kamu pulang. Wah, kakak. Ini villa calon suami kakak, benar-benar mewah ya. Betul, tunggu suami kakak. Dapatkan uang dan perusahaan dari wanita bodoh itu, lalu bercerai. Villa ini akan jadi milik kita. Sebentar lagi Yuyu dan Xiao Kai pulang. Kita bisa makan buah segar. Ada apa ini, Xiao Fang? Bukannya kamu bilang tidak ada orang? MA, aku sudah tahu. Dia pasti pengasuh yang khusus disewa oleh Kak Kai untukku. Ya, pasti begitu. Tidak disangka, kakak ipar begitu perhatian. Kenapa? Bisa muncul di rumahku? Orang tuamu itu? Sepertinya kamu jadi pengasuh sampai lupa diri. Aku kasih tahu kamu, aku ini nyonya rumah di sini. Cepat ambilkan aku segelas air. Nyonya rumah? Rumah ini jelas-jelas milik
Anakku menyuruhmu ambil air. Apa kamu tuli? Percaya nggak aku bisa suruh menantuku potong gajimu habis-habisan? Kenapa bisa semena-mena memukul orang? Pukul kamu kenapa? Pukul kamu itu artinya kami masih menghargaimu. Berani ngomong lagi, percaya nggak aku langsung pecat kamu. Kalian keterlaluan. Aku sekarang juga telepon anakku. Dasar tua bangka, masih berani telepon minta bantuan. Hah? Kamu mau panggil anakmu yang kerja di restoran buat cuci piring di sini? Hah? Halo, Bu. Kenapa? Apa kamu mau panggil anakmu yang kerja di restoran itu buat cuci piring di sini? Apa jangan-jangan Ibu kenapa-napa? 5 menit harus sampai di Itu Pak Lin. Sebenarnya kalian siapa? Bisa seperti ini merendahkan orang. Kenapa? Kamu malah merasa dirugikan? Kami hanya mengajarkan kamu cara menjadi seorang pengasuh yang baik. Kamu seharusnya berlutut dan berterima kasih, paham? Kak, jangan ngomong gitu. Kakak ipar ini cari pengasuh ya? Emang sih agak tua? Tapi badannya terlihat. Wah, Masih mempesona. Kenapa? Kamu tertarik? Kak, aku janjian dengan 2 teman, mereka segera datang. Mereka suka yang seperti ini. Kalau menurutku, yang bayar itu mana sepuas ini, yang ini asli alami. Lebih puas, kan? Kalian salah orang. Aku bukan orang yang bisa kalian sentuh. Ini rumah anak perempuanku, kalian pergi. Tenang, aku tidak akan membuatmu melayani gratis. Tunggu kakakku pulang. Aku akan suruh kakakku naikkan gajimu. Pakai ini. Nanti layani aku yang baik ya. Aku tidak punya kewajiban untuk menurut permintaan kalian. Kalau kalian terus seperti ini, aku akan lapor polisi. Tidak tahu malu, ya? Ini namanya kejahatan. Tunggu sampai anak perempuanku pulang, kalian akan menyesal. Lalu kenapa? Sekarang aku beri 2 pilihan. Pakai ini. Atau Baik, aku pakai. Apa yang kamu tunggu-tunggu? Cepat pakai. Kasih pakai baju aja. Bukan minta nayawamu. Begitu. Cariin beberapa pemuda buat nyenengin kamu. Harusnya kamu senang dong. Yuyu, maaf ya. Mama bikin malu kamu. Orang tua ini emang ada pesonanya. Sini, hari ini tuan muda lagi senang nih. Rekam aja kamu buat dipasang di internet, hahaha. Jangan rekam. Berhenti. Kamu siapa sih? Urusan orang lain. Percaya nggak aku? Bu, cepat bangun. Kamu nggak apa-apa, kan? Yuyu. Berani kamu pukul? Coba tunjuk lagi. Aku buat 10 jarimu patah. Kamu. Ibu. Apa yang terjadi? Yuyu. Begitu masuk mereka langsung pukul aku tanpa alasan. Mereka paksa aku pakai ini. Keterlaluan. Kalian lakukan ini pada ibuku, aku tidak akan diam. Oh. Pakaiannya sok bergaya. Nada bicaramu memang besar sekali. Tidak tahu kan? Seolah kamu yang jadi nyonya rumah di sini. Kamu pikir kamu siapa sih? Kamu tahu ini tempat apa? Kamu tahu berapa harga villa ini? Kalian berdua, kampungan.
Seumur hidup tidak akan mampu beli satu toilet di tempat ini. Betul sekali. Orang seperti kalian, pembantu bau dan tukang cuci piring, cuma pantas tinggal di basement bersama tikus. Benarkah? Kalau begitu, maksudmu villa ini kalian yang beli? Villa ini bukan aku yang beli, tapi pacarku yang beli. Kalau nanti kami menikah, pastinya akan jadi milikku juga. Pacar? Betul sekali, villa ini milik calon kakak iparku, Yo Kai. Punya Tuan Yo. Kamu bilang? Yo Kai itu kakak iparmu. Apa kau juga pernah dengar soal dia? Menantu saya yang terkenal itu. Ya, wajar saja. Orang seperti dia yang punya status dan kedu du camp, wajar kalau kau tahu. Gimana, takut ya? Kalau takut, cepat-cepat saja. Kembali ke kontrakan, ke ruang bawah tanah. Di sini, bukan tempat untuk orang rendahan seperti kalian. Jadi maksudmu, Yo Kai itu pacar yang kamu maksud? Benar sekali. Lihat nih, ini adalah kenang-kenangan dari Tuan Yo untukku. Harganya 5 juta. Itu barang mewah. Yang seumur hidup pun kamu nggak akan sanggup beli. Sayang, lihat cincin safir biruku yang dilelang minggu lalu. Yang harganya 5 juta. Tidak kelihatan, ya. Gak ada? Kamu ninggalin di kantor? Coba cari lagi. Hang. Oke deh. Yo Kai, pakai uangku, curi cincinku, selingkuh nyenengin si manis. Hebat banget kamu. Kenapa kaget sampai bengong? Cepat berlutut. Minta maaf pada adikku. Ah, permintaan maaf tidak usah. Asal kamu tinggal malam ini. Temani aku semalam. Aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana dengan ibumu? Xiaoxing, Telurku, Xiaoxing. Sakit. Kamu berani-beraninya menendang bagian penting adikku. Kamu habis sudah. Hari ini, kamu dan ibumu, jangan harap bisa pergi. Kenapa nangis? Sayang, kamu harus membelaku. Pembantu yang kamu undang itu sama anak perempuannya. Berani-beraninya mereka melawan aku, malah menendang adikku. Pembantu? Aku nggak pernah manggil. Kamu tidak menyewa babysitter. Lalu mereka itu siapa? Yo Kai, kamu mau buka mata dan lihat siapa aku? Kamu itu. Kenapa tiba-tiba terputus? Sayang, tadi sinyalnya jelek. Panggilan videonya terputus. Kasih telepon itu ke perempuan yang ngebully kamu. Dengar, aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak peduli kenapa kamu muncul. Villa milikku ini. Tapi aku beritahu kamu. Segera minta maaf kepada keluarga pacarku. Kalau tidak, aku akan memblokir kamu di seluruh kota Jiangcheng. Dengar itu? Segera minta maaf padaku. Kalau tidak, langsung aku blokir kamu. Kamu suruh minta maaf, mau menghancurkan aku. Yo Kai, kamu tidak ingin tahu siapa aku? Yo Kai, dengar baik-baik. Sebenarnya aku ini siapa? Suara ini sulit dipercaya. Jangan-jangan dia Lin Yu? Halo, sayang. Kenapa kamu diam saja? Tidak mungkin. Wanita bodoh itu bilang dia dinas keluar kota. Sekarang dia seharusnya ada di pesawat. Bagaimana mungkin dia ada di rumah? Sayang, tunggu sebentar ya, aku ada urusan sedikit. Yo Kai, kalau tidak ada halangan. Seharusnya sekarang Lagi telepon aku memastikan. Sayangnya, ponsel pribadiku ketinggalan di mobil. Sepertinya drama ini masih harus berlanjut. Aku sudah bilang.
Wanita bodoh itu pasti ada di pesawat. Siapa kamu tidak ada hubungannya sama aku. Tapi sekarang kamu mengganggu pacarku. Tidak mau minta maaf ya? Kamu tunggu saja. Suruh aku tunggu? Oke, baiklah. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu menyelesaikan? Sayang, aku segera ke sana. Aku akan minta pihak pengelola kirim orang dulu. Tunggu sebentar ya. Masih nggak mau pergi ya? Nanti orang pengelola datang. Aku buat kamu susah lari dari sini. Dia tidak boleh pergi begitu saja. Ganti rugi biaya pengobatan Xiao Xing. Harus ganti rugi biaya pengobatan. Siapa yang bikin keributan di Villa Tuan Yo? Menir, kamu datang tepat waktu. Ada orang bikin keributan di villa pacar aku, Tuan Yo. Wah, ada hal seperti itu. Biar aku lihat. Siapa yang berani bikin keributan di sini? Ayo lanjutkan. Percayalah. Bikin gaduh di sini, kan? Bos Yo punya posisi apa di Jiangcheng? Dipanggil Bos Yo. Sepertinya Yo Kai memakai nama saya untuk seenaknya sejak lama. Kamu tahu nggak saya ini Imut atau siapapun kamu, berani bikin masalah di sini, meskipun kamu raja sekalipun, tetap bakal kena masalah besar. Setahu saya, Bos Yo yang dibicarakan. Menantu numpang, ya? Iya, sepertinya Pak Yo sudah punya istri. Kamu si kecil imut ya? Siapa yang kecil imut? Aku pacar resmi Pak Yo. Dia bersiap untuk cerai. Bukannya Pak Yo sudah janji mau menikahi putriku? Putriku nanti akan menjadi pemilik villa ini. Sekarang aku perintahkan kamu, segera patahkan kaki wanita gila ini. Kalaupun dia benar-benar si kecil imut, dia tetap wanita Pak Yo. Aku nggak berani cari masalah dengannya. Tapi dia... Kenapa aku lihat ini kayaknya familiar lagi? Oke, semua jangan ribut. Begini, Nona. Minta maaf ke ibu, masalah selesai. Aku minta maaf? Dia pantas? Kamu nggak bisa baik-baik mau cari masalah, ya? Apa aku udah terlalu baik sama kamu? Lumeyan et Bajuga. Accu. Berani cari masalah, aku bakal habisi kamu. Yui, hati-hati. Gula dijual, gula bersinar, ayo lanjutkan cerita. Yue, ini kan jam tangan favoritmu. Cuma jam tangan rusak, kan? Uang ini cukup untuk beli 10 jam tanganmu. Uang segitu nggak cukup buat beli 1 spare part jam tangan. Apa? Mau nuntut orang ya? Memangnya kamu pikir kamu itu Bos Yo? Keluar rumah pakai jam tangan mahal. Tapi anak kami, Xiao Xing, kerja di toko jam tangan. Dia cukup lihat sekali aja. Bisa langsung kelihat. Jam tanganmu berapa harganya? Adik, bilang sama dia. Jam jelek ini sampah apa sih? Ini jangan-jangan. Patek Philippe edisi terbatas 1928. Ngomong apa soal Gio? Langsung aja bilang harganya berapa. Kakakmu ini punya uang kok. Bisa ganti rugi. Jam ini minimal harganya 20 miliar. 20 juta? Ini nggak mungkin. Dasar perempuan kurang. Kenapa dia punya jam tangan mahal? Apa kamu salah lihat? Nggak mungkin salah lihat. Jam tangan ini memiliki sistem anti palsu unik. Hanya ada 20 di dunia. Benar-benar masterpiece di dunia jam tangan. Kenapa? Kamu bilang mau ganti rugi dengan harga asli. Bayar 20 juta. 1 sen nggak boleh kurang. Siapa bilang harus ganti rugi sesuai harga aslinya? Lagi pula. Bagaimana membuktikan jam tangan ini milikmu? Menurutku, ini pasti hasil curianmu. Pasti kamu mencurinya. Punya jam tangan 2 miliar, tapi ibumu bekerja di sini sebagai pembantu? siapa bilang ibuku kerja di sini? Kalau dia bu comprends-tu, qui n'a pas dit ada di sini. Aku ingat sekarang. Dia itu pemilik sebenarnya di sini. Istri dari Tuan Yo. Tuan Lin? Apa?
Lanjutkan teruskan. Tadi kamu bohong. Dia istri Tuan Yo, miliarder terkaya di Jiangtem, Tuan Lin? Iya, aku ingat sekarang. Di pertemuan komite pemilik terakhir kali, aku melihat dia. Pak Lin naik ke panggung untuk bicara. Pasti palsu, ini pasti palsu. Bagaimana mungkin jadi Pak Lin? Manis-manis goda suamiku, mendobrak masuk ke rumah mewah. Memukuli dan mengintimidasi ibuku, Zhao Meifang, hebat sekali. Pak Lin, dengarkan saya. Saya bisa jelaskan. Tunggu sebentar. Kak, aku paham, aku benar-benar paham. Kamu paham apa lagi? Kak, semua ini adalah akal-akalan si imut kecil ini dan si satpam busuk itu. Jam tangan ini pasti dicuri oleh pengasuh dari kakak iparku. Oh iya, benar sekali, benar begitu, anakku. Pikirkanlah, jika dia benar-benar Direktur Lin, tadi saat menelepon Direktur Yo. Mana mungkin dia tidak mengenalinya? Oh, jadi itu begitu. Dasar kewanita hina. Kau bersekutu dengan si satpam busuk ini. Untuk menjebakku. Kamu pikir pantas jebak aku? Kamu memandang tinggi dirimu sendiri. Masih berani jelek? Aku panggil Pak Yo sekarang juga buat bongkar kebohonganmu. Mereka masih mencuri jam tangan senilai 2 miliar? Benar-benar keterlaluan. 2 miliar. Jangan-jangan itu jam favoritnya Lin Yu? Kalau dia pulang dari dinas dan tahu, berabe urusannya. Sayang. Jam gak apa-apa sekarang? Kami berniat baik buat nasihati mereka. Siapa sangka, mereka mencuri jam tangan, mukul orang, lalu jamnya jatuh dan hancur. Aku sudah sampai di depan pintu. Jaga mereka, jangan biarkan satupun kabur. Hari ini aku akan kirim mereka semua ke kantor polisi. Dengar enggak? Kakak iparku sudah di depan pintu. Kalian hari ini habis. Kalau kalian pintar, cepat sujud sambil minta maaf. Aku mungkin masih bisa. Minta tolong sama Pak, supaya kasih kalian dan juga ibumu yang kerja jadi pembantu ini. Kalau enggak, kalian tinggal tunggu mati saja. Dia sebaiknya cepat datang. Aku mau mencari dia untuk perhitungan. Kamu mau cari siapa untuk perhitungan? Kamu siapa? Perkenalkan diri dulu. Saya manajer grup Lin. Nama saya Zhang. Kali ini, saya sengaja datang untuk memberikan hadiah. Memberikan hadiah? Sayang. Suamiku, Akhirnya kamu datang. aku kangen banget sama kamu. Aku kangen sama kamu, sayangku. Cuma sebuah jam saja. Tunggu wanita itu sadar, aku akan membujuknya. Dia pasti akan dipermainkan lagi olehku. Mana ada yang lebih menarik dari kamu, sayangku? Sayang, kamu demi aku menyewa villa mewah di dekat rumah sendiri. Setiap hari kita masih sempat kencan pula. Kamu nggak takut istrimu tahu terus malah minta cerai? Tenang saja, ini strategi pintar. Wanita bodoh itu kalau nggak cari uang, pasti dinas luar. Dia nggak bakal sadar. Dia mana sempat memikirkan hal ini. Memang hanya suamiku yang paling pintar. Hari ini aku sengaja pakai baju pelayan rendah yang paling kamu suka, loh. Sayang, aku benar-benar cinta mati sama kamu. Manajer Zhang, karena kamu manajer grup keluarga Lin. Kamu pasti mengenal ketua grup, Lin Dong ya? Sebagai tulang punggung grup, aku sering bertemu langsung dengan ketua. Tugas memberi hadiah kali ini juga ditugaskan oleh Sekretaris Ketua, Wang. Ini luar biasa. Manajer Zhang, ada seseorang di sini yang pura-pura menjadi ketua grup, Lin Dong. Cepat, bongkar kebohongannya. APA, berani sekali pura-pura jadi Lindong. Siapa yang begitu berani? Ini aku. Lin. Lanjutkan. Bos Lin apaan sih? Dia itu. Pakaiannya sih keren. Tapi sayangnya ya. Hari ini, orang yang kamu temui itu aku. Jadi, maksudmu, yang kamu katakan itu benar? Dia memang pura-pura. Tentu saja, Bos Lin kita hari ini sudah mengumumkan ke seluruh perusahaan kalau dia pergi dinas ke Amerika. Mana mungkin dia mungkul di sini. Baiklah. Kamu berani menyamar sebagai bos Lin.
Manager Zhang, Anda harus menghukumnya dengan tegas. Kamu bilang kamu adalah manajer grup Lin atau orang kepercayaan bos Lin? Benar. Kenapa belum melihatmu? Wah, kok kamu jago banget pura-puranya. Kamu dengar apa yang Manager Zhang bilang? Bos Lin sudah pergi ke Amerika untuk urusan bisnis. Iya. Kamu itu siapa sih? Pantasnya di sini mempertanyakan Manager Zhang. Manager Zhang, Anda bilang datang untuk memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Tentu saja hadiah ulang tahun. Silakan lihat. Ini adalah Rolls-Royce Phantom edisi custom pribadi senilai 1 miliar. Betul, selain mobil mewah ini, ada lagi hadiah yang nilainya lebih menakjubkan. Wah, ini. Apakah ini kalung legenda, Heart of the Ocean, senilai 10 miliar yang dibuat oleh maestro top Eropa? Kalung itu, Apa yang nilainya 10 miliar? Manager Zhang, bolehkah saya tanya, dua hadiah ini dari siapa? ini, Kak, perlu ditanya juga? Orang sudah bilang, ini hadiah ulang tahun. Tentu saja, abang ipar yang beli buat kamu. Benarkah? Sayang, tunggu aku sebentar ya. Sayang, aku tiba-tiba ada urusan mendadak. Harus tunggu sedikit lagi baru bisa ke sana. Halo, suamiku, kenapa kamu begitu baik sama aku? Aku sangat mencintaimu banget. Apa? Rolls-Royce edisi khusus? Dan juga kalung, Ocean Heart, seharga 10 miliar? Oh iya. Hari ini kayaknya ulang tahunku. Lin Yu nggak dinas? Hadiah itu pasti dia yang kirim. Nggak mungkin, dia nggak bohong sama aku. Semua orang tahu pengumuman dia mau dinas. Mungkin hadiah ini dia siapkan sebelumnya. Sayang, aku yang kirim buatmu. Aku mencintaimu, hadiah ini untuk kamu. Hadiah ulang tahun terbaik. Sayang, aku tunggu kamu ya, cepat datang. Dengar enggak? Ini adalah hadiah ulang tahun yang khusus dipesan oleh Pak Yo untukku. Harganya 10 miliar rupiah, 10 miliar. Seumur hidup, kamu pernah lihat uang sebanyak itu, kan? Bukan cuma seumur hidup, tapi bahkan di kehidupan berikutnya. Di kehidupan setelah 2 kali lagi, dia mungkin juga belum pernah lihat uang sebanyak ini. Hahaha. Jangan-jangan ini dana yang dialihkan Tuan. Beli untuk si imut? Sudahlah. Toh Tuan Yo dan Nona Lin pasangan suami istri. Hal-hal seperti ini bukan urusan saya. Ya, benar sekali. Nona Zhao. Saya mewakili Tuan Zhu. Selamat ulang tahun. Tunggu sebentar. Pemalsu, di saat seperti ini, apa lagi yang mau kamu katakan? Manajer Zhang. Ini pertanyaan terakhir. Kamu yakin hadiah ini dikirim oleh Pak Yo untuk si kecil? Tentu yakin, Sekretaris Wang, dengan status tinggi. Siapa lagi yang bisa memerintahnya, selain Bos Lin? Tentu saja, hanya tinggal Pak Yo. Benarkah? Halo Pak Lin. Sekretaris Wang, parkirkan mobilnya. Segera masuk temui saya. Untuk dilanjut. Wah, kamu benar-benar bisa berpura-pura ya, sampai Sekretaris Wang segala. Kamu kenal sama Sekretaris Wang? Serius merasa jadi Pak Lin? Nyonya ini, aku nggak peduli apa alasanmu pura-pura jadi Bos Lin. Tapi aku harus mengingatkanmu, tindakanmu sudah melanggar hukum, aku bisa langsung bawa kamu ke kantor keamanan. Kok bisa begini? Cewek ini bawa keluarganya masuk villa kami tanpa izin, bahkan memukul orang. Mereka yang seharusnya ditangkap. Dasar tua bangka. Kamu bilang siapa yang masuk villa tanpa izin? Apa tadi aku semprot belum cukup? Hah? Sentuh mamaku lagi, aku bikin kamu keluar bahan. Keterlaluan. Kamu berani-beraninya pukul adikku.
Shashing Fang Fang. Hajar habis, dasar jalang. Bu. Kek. Kamu berani menyamar Direktur Lin. Dan si pembantu busuk. Mencuri jam tangan 20 juta Direktur Yo. Aku bisa melaporkan kalian ke penjara seumur hidup. Dia mencuri jam tangan 20 juta milik Tuan Yo? Betul sekali, Manager Zhang. Lihat, mereka tidak mencuri jam tangan saja, tapi juga merusaknya. Benar-benar tidak masuk akal. Ini benar-benar kejahatan besar. Orang-orang. Segera tangkap ibu dan anak yang tidak tahu aturan ini dan bawa mereka ke kantor keamanan. Saya berhenti. Semua berhenti sekarang juga. Lanjutkan terus. Sekretaris Wang, kenapa datang ke sini? Masalah sebesar ini. Kalau saya nggak datang, nggak makin kacau. Sekretaris Wang. Jadi, Anda sudah tahu semuanya? Kalau tidak, menurutmu saya datang untuk ngobrol santai denganmu? Sekretaris Wang. Saya sudah menerima hadiah ucapan selamat dari Manager Zhang yang diminta Pak Yo untuk Anda atur. Tenang saja. Pak Yo akan segera. Saya akan memuji Anda di depan Pak. Waktu itu kita bisa minta Pak Yo naikkan jabatan Anda dan Manager Zhang. Pak Show. Betul kan? Bukankah Anda meminta saya menggantikan Pak Yo, mengantarkan hadiah ulang tahun? Rolls-Royce den Kalung, Hati Lautan. Semuanya sudah saya serahkan ke Nona Zhao. Apa? Kamu? Kenapa kamu kasih hadiah ke dia? Bukan, kan? Apa aku salah kasih? Tapi barusan, Nona Zhao sudah telepon Tuan Yo untuk memastikan. Aku mengerti. Pasti KKI sengaja suruh Sekretaris Wang biar enggak. Lagipula hubungan dengan dia bilang bol diketahui Tuan Lin. Sekretaris Wang benar. Hadiah Tuan Jo bukan buat aku. Aku cuma bantu simpan untuk dia. Oh iya, ini aku yang salah. Hadiah ini bukan untuk Nona Zhao. Sudahlah, jangan sinde-sinde lagi. Aku datang bukan untuk urusan kecil seperti ini. Benar, perintah Anda memang tepat, urusan penting yang harus diutamakan. Kalian berdua, menyamar jadi Direktur Lin untuk mencuri secara ilegal. Cepat, mendekat ke sini. Berlutut minta maaf pada Sekretaris Wang. Sekretaris Wang. Sekarang dia menyuruhku berlutut dan meminta maaf. Bagaimana menangani masalah? Kurang ajar. Berani-beraninya kamu bicara begitu pada Sekretaris Wang, aku akan. Kurang ajar, kamu tahu siapa dia? Berani menyentuh dia. Apakah dia benar-benar? Kamu mau pukul aku, kenapa diam sekarang? Aku. Sekretaris Wang, siapa dia sebenarnya? Siapa dia sebenarnya? Kamu belum tahu? Mana mungkin, apa benar dia itu Bulin? Kalau begitu, hubungan rahasia aku dan Kak Kai, apa dia sudah tahu? Kamu berani menamparku. Tamparan ini untuk menghukum kamu karena menghina ibuku. Tamparan untuk menghukum kamu yang menggoda suamiku. Tamparan terakhir untuk hukuman atas kesombonganmu yang buta mata dan hati. Tunggu dulu. Kakak. Aku paham. Semuanya aku paham. Apa, dia itu pacar gelap Sekretaris Wang? Benar, Kak. Pikirkan saja, Sekretaris Wang begitu melindunginya. Dan Direktur Lin pergi dinas ke Amerika. Dia bisa jadi apa lagi? Bukannya pacar gelap Sekretaris Wang? Kurang ajar kamu. Pacarnya Sekretaris saja berani menampar aku. Pacar gelap? Hebat juga imajinasi. Berani berbuat tapi tak berani mengaku? Nona Zhao. Keluarga kalian menerobos villa orang lain. Memukul orang tua, merusak properti. Sekarang memfitnah dan menyebar rumor jahat. Kupikir kau ingin tinggal lama di penjara. Berani mengancam aku? Sekretaris Wang. Akui, identitasmu tidak sederhana. Tapi jangan lupa satu hal. Di belakangku ada Tuan Tzu. Sehebat apapun kamu, bisa lebih hebat dari Tuan Yo? Iya, kamu sehebat apapun, tetap saja cuma anjing grup Lin. Tapi Tuan Yo, dia wakil direktur grup Lin. Tuan Zhou. Lalu, Tuan Yo kenapa? Hari ini, meski Tuan Yo sendiri datang ke sini, kalian bertiga tetap tidak lepas dari tanggung jawab. Baik, seorang sekretaris kecil seperti kamu, berani meremehkan Tuan Yo? Tunggu saja. Apa?
Sekretaris Wang juga datang? Apa yang terjadi? Kenapa Sekretaris Wang datang? Itu, kasih teleponnya ke Sekretaris Wang. Sekretaris Wang, kejadian hari ini cuma kesalahpahaman. Nona Zhao dan teman saya. Lebih baik anggap urusan besar kecil, yang kecil hilang. Pak You, ini sepertinya bukan masalah kecil, kan? Menurut saya, lebih baik Anda langsung menjelaskan ke Pak Lin saja. Apa maksudnya itu? Maksudmu bilang, istri saya tidak pergi dinas. Pak You, jadwal Pak Lin itu tidak mudah saya ungkapkan kepada Anda. Tapi saya sarankan, lebih baik Anda datang langsung. Berani sekali memerintah, sekretaris kecil. Berani bicara seperti itu pada saya? Pak You, hubungan Anda dengan Nona Zhao ini harus. Anda sebaiknya datang langsung untuk menjelaskan. Baik, baik, baik. Mengancam saya, hah? Nama keluargamu Wang kan? Saya beritahu Anda. Perkara ini. Kalau sampai terdengar oleh istriku. Aku buat kamu di seluruh kota Jiang. Tidak bisa bertahan hidup. Sayang, kenapa? Ada apa yang membuatmu begitu marah? Tidak ada apa-apa. Hanya masalah kecil saja, sayang. Kamu istirahat dulu di sini. Tunggu aku pulang malam nanti. Kita lanjut lagi. Hidup bebas dan bahagia. Menyebalkan. Agak teruskan. Akan membuatmu tidak bisa bertahan. Di seluruh kota Jiang. Dengar itu? Pas Xiao marah. Akibatnya akan sangat serius. Sekretaris Wang kamu tamat. Percaya diri sekali. Siapa tamat belum tentu. Dasar kamu ini, imut banget. Sejak kapan giliran kamu ngomong, Denggia? Sekretaris Wang tamat, kamu juga nggak bakal lolos. Betul banget. Nyesel nggak sudah buat saya marah? Saya kasih satu kesempatan terakhir. Temani saya semalam. Nanti saya minta Pak Yo maafin kamu. Gimana? Kurang ajar, kamu siapa? Manajer Zhang, saya perintahkan kamu untuk segera tangkap 3 orang ini. Ini. Kenapa? Tidak dengar yang saya katakan. Manajer Zhang, pikirkan. Apakah kamu mau menentang Tuan Yo demi sekretaris kecil? Kamu mau di pihak saya sekarang? Nanti kalau Tuan Yo datang, saya bisa bicara baik-baik untuk kamu. Maafkan saya, Sekretaris Wang. Bagaimanapun juga, Tuan Yo adalah inti sebenarnya dari grup Lin. Begitu dong. Anjing itu harus tahu siapa tuannya. Baru bisa makan daging. Kalau kamu dengar apa yang mereka jalanmu cuma tinggal jadi gelandangan di jalanan. Manajer Zhang, segera kendalikan mereka semua sekarang juga. Serahkan mereka ke Direktur Yo untuk... Baik. Apa-apaan ini? Berani sekali mengancamku. Sekarang juga aku akan buat kamu tahu apa itu menyesal. Pikir baik-baik. Jika hari ini kalian melawanku, akibatnya tak terbayangkan. Akibat, anak pembantu rendahan sepertimu, diintimidasi saja, bisa apa sih? Benar? Kalian jangan takut, ada masalah apapun. Manajer ini akan tanggung jawab untuk kalian. Diam, hentikan. Apa kalian tidak tahu, dia itu ketua grup Lin? Bulin? Mana mungkin dia? Dia benar-benar bulin? Tentu saja, kalau dia bukan Bulin, kamu pikir kenapa aku ada di sini? Bulin, maafkan saya. Maafkan saya ini. Omong kosong, dia itu ketua Lin? Sekretaris Wang, aku tidak menyangka kamu sampai nekat begini. Kamu membuat kebohongan murahan seperti ini. Kalau dia itu Tuan Lin. Aku orang terkaya di Xia. Kamu semua. Manajer Zhang, jangan percaya dia. Tuan Yo bicara lewat telepon dengannya. Dia sama sekali tidak kenal wanita gila ini. Benar sekali, Manajer Zhang. Silakan saja bertindak. Tuan Yo segera tiba. Kalau menunggu lebih lama, bisa-bisa kamu melewatkan kesempatan naik jabatan dan kenaikan gaji. Tangkap mereka untukku. Apa yang lakukan? Jangan bergerak. Lepaskan aku. Jika kalian menyentuhnya, kalian akan membayar mahal. Membayar mahal? Aku yang akan membayar mahal? Aku tidak tahu, tapi kamu pasti. Begitu Tuan Yo datang, aku pasti akan membuatmu diusir dari Jiangteng. Baik, baik, baik. Jika ingin Yo Kai datang, aku akan membuat kalian melihat bagaimana dia jatuh dan hancur. Siapa yang berani bicara besar seperti itu, ingin membuatku hancur lebur?
Ayo lanjutkan. Suami, kamu datang. Kalau kamu tidak datang, aku pasti kesulitan. Iya, Pak Yo. Wanita ini menyusahkan Nona Zhao dan pura-pura jadi Lin. Benar-benar sangat jahat. Dan juga sekretaris yang bau ini, menentu. Kamu buat dia dilarang tampil lagi. Diamlah. Menantu, kenapa kamu pukul aku? Bu. Kamu juga begitu. Tuan Zhou pejabat besar sekali. Mana mungkin bisa sembarangan suruh dia. Iya benar, salahku sepenuhnya. Kamu juga diam. Suamimu. Kenapa kamu pukul aku? Apa salah lakukan sesuatu? Kamu tidak tahu malu jadi orang ketiga. Kamu perempuan hina. Berani sombong lagi. Percaya nggak kalau aku? Udah cukup? Gaduhnya cukup? Cepat pergi dari sini. Suami, kalau kamu pukul aku lagi, aku akan marah. Jangan panggil aku suami. Sayang, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Dengar dulu penjelasan aku. Sayang. Sayang. Dia benar-benar Nyonya Lin. Suami, kamu salah orang, dia cuma anak pembantu, mungkin bukan Nyonya Lin? Iya, Bang. Apa kamu salah orang? Aku salah kenal ibumu, istriku sendiri, masa aku gak kenal? Sayang, dengarkan aku. Cukup. Aku nggak mau dengar. Yokai, Kamu makan pakai uangku, tapi malah selingkuh, bahkan mau pinjamkan villa ini di belakangku. Hebat. kenapa kamu galak banget sih? Sayang kamu jangan takut. Kamu sudah berencana cerai dengannya, kan? Cerai. Baik, Sampah cocoknya dengan sampah. kalian lama bersekongkol. Siapa yang sampah? Yang aku maksud itu kamu. Kamu ilegal merampas barangku, masuk rumahku tanpa izin. Kamu merusak jam tanganku, memukul ibuku. Semua cukup membuatmu dipenjara seumur hidup. Cek. Sayang. Sayang, bilang sesuatu. Bukannya mau nikahin aku? Kamu tega banget. Lihat dia mukulin aku kayak gini. Betul, Lin Yu. Aku sudah muak sama kamu. Kita cerai saja. Soal barang diminta Fang Fang darimu. Aku akan gantiin dia. Ganti? Semua yang kamu pakai dan gunakan? Mana bukan belikan untukmu? Kamu mau pakai apa buat ganti? Kalau cerai, aku pasti dapat setengah harta grup. Itu diatur dalam hukum pernikahan, kamu berani kasih? Bolin Yu. Aku akui kamu memang hebat. Ketua grup miliaran. Kenapa? Kaiga cerai sama kamu. Dana dan perusahaanmu pasti harus dibagi setengah sama dia. Saat itu nanti, aku juga nggak kalah dibanding kamu. Ya ini. Bu, tidak apa-apa. Aduh. Aku pikir seperti apa orang kaya nomor 1 di Jiangcheng, wanita terkuat, hebat. Ternyata, cuma dengan 2 kalimat kakakku saja sudah ketakutan. Masih berani menduduki villa kamu. Nanti kalau menantuku cerai sama kamu, rumah ini. Kamu harus bagi setengah ke dia. Aku tinggal kapan saja. Ya tinggal kapan saja. Kalau aku bagaimana? Nona Zhao, kamu kan sudah janji sama aku buat jamin aku hidup mewah? Tenang saja. Janji itu pasti aku tentu tidak akan mengingkari janji. Nanti, biarkan Kak Kai. Kasih posisi manajemen di departemen mana saja. Gaji bulanan tambah 10 juta. 10 juta? Terima kasih Direktur Yo, terima kasih Nona Zhao. Nyonya Ju. Lihat saja. Kamu punya uang sebanyak apa sih? Orang-orangmu telah mengkhianatimu dan bergabung denganku. Itulah ketidakmampuanmu. Hama seperti mereka yang mudah berbalik arah. Kamu tak bicara, aku tetap akan memblokir mereka. Aku berterima kasih karena sudah membantu membersihkan sampah itu. Sudahlah, tak perlu buang waktu dengannya. Lin Yu, segera ikut aku untuk mengurus surat cerai, lalu berikan kepemilikan saham dan uangnya padaku. Danai. Cerai, aku akan cerai denganmu. Tapi uang dan saham itu. Kamu jangan harap dapat 1 sen. Kamu mau ditangkap karena melanggar hukum pernikahan? Siapa bilang aku melanggar hukum pernikahan? Masuklah.
Lanjutkan. Mereka siapa? Nggak cukup jelas? Tentu saja, Pengacara. Lalu kenapa kalau pengacara? Bahkan pengacara pun tidak bisa menyelamatkanmu. 50% aset dan saham ini tetap harus beri. Tidak mau beri pun tetap harus beri. Begitu ya? Pengacara Kong, gilir. Tuan Zhu, apakah Anda lupa? Sebelum menikah dengan Direktur Lin, Anda telah menandatangani perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah apa? Perjanjian pranikah menyatakan bahwa selama pernikahan Anda dengan Direktur Lin, jika ada perselingkuhan, Anda keluar tanpa apa-apa. Tidak dapat satu senpan. Tidak mungkin. Saya tidak menandatangani. Pose, ini pasti kamu, bersama para pengacara ini, memalsukannya. Aku memalsu? Kenapa tidak coba lihat halaman terakhir? Isi kesepakatan itu, tidak ingat? Tanda tanganmu sendiri, kamu kenal, kan? Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti bukan tanda tanganku. Berani sekali kamu. Gak apa-apa. Suka makan ya biarkan saja dia makan. Hei, sekarang perjanjiannya sudah hilang. Kamu bisa apa sama aku? Lin Yu, kamu benar-benar bodoh. Kamu bahkan tidak mencegah kita merusak perjanjian. Kalian benar-benar tolol. Ini hanya salinan cadangan perjanjian. Kalau kalian suka makan, aku masih punya cukup untuk bikin kalian kekenyangan sampai mati. Bagaimana? Bukannya suka makan? Ambil Ini. makan. Tunggu sebentar, Kak. Tuan Yo, dia barusan bilang di perjanjian pranikah, kalau ada tindakan selingkuh, dianggap keluar tanpa harta, tapi selingkuh ini, bukan cuma asal ngomong saja, kan? Untuk Lin Yu. Kamu punya bukti? Apa dasarmu bilang aku itu imut? Dan apa dasarmu bilang KIG selingkuh? Iya, tanpa bukti, saya bukan selingkuh dalam pernikahan. Kita cerai. Harus bagi setengah harta untuk saya. Tidak hanya itu. Akan menuntut kalian atas fitnah. Menuntut ganti kerusakan mental. Dan kerugian nama baikku. Yu. Ibu tidak apa-apa, mereka tidak bisa menakuti ibu. Yakin kalian aku tidak punya bukti? Kalau begitu cepat tunjukkan buktinya. Aku mohon padamu. Pukul aku keras-keras, hancurkan harga diriku. Gimana mungkin dia punya bukti? Kalau dia punya bukti, dia nggak akan ketipu sama aku sampai hari ini. Dasar wanita bodoh, aku kasih tahu ya, mau nakut-nakutin aku? Nggak mungkin, iya kan? Coba lihat, ini apa? Dasar wanita murahan. Berani-beraninya ngeintai. Aku cuma narik rekaman dari kamera dashboard mobil. Orang kaya kamu, pantas dipantau sama aku? Nggak. Gimana, cukup atau belum? Kalau kurang, aku bisa suruh orang keluarkan lebih banyak video perselingkuhan. Gimana ini, Mas? Apa kita benar-benar nggak akan dapat sepeser pun? Diam. Wanita murahan. Jangan panggil aku mas lagi. Sayang. Dulu itu aku salah. Aku ketempelan setan waktu itu. Tapi aku kan gak sengaja. Itu dia. Itu dia si manis yang menggoda aku gak tahan, makanya aku. Sayang, percayalah padaku. Dalam hatiku cuma ada kamu. Sayang, kamu ngomong apa? Waktu itu kamu yang ngejar aku. Kamu kasih aku uang. Belikan tas dan perhiasan. Aku mau jadi manis kamu. Sekarang, kok bisa-bisanya bilang kalau aku yang goda kamu? Kamu ngaco. Sayang, percayalah. Maafkan aku ya, aku tulus sama kamu. Biarkan aku memaaf, kamu hanya sikap seperti ini? Semua ini salahku. Aku berdosa, aku tidak seharusnya tergoda, aku pantas mati. Bagaimana? Puaskah? Lumayanlah. Bagaimana? Apa kamu sudah memaafkanku? Aku memaafkanmu. Di kehidupan selanjutnya, tanya saja pada... Apa? Barusan kamu suruh aku tampar diri sendiri. Kamu main-main sama aku ya? Kamu sudah bersamaku bertahun-tahun. Jadi lebih pintar, ya. Ambil ini lagi. Lin Yu, jangan keterlaluan. Sudah berlutut, apalagi yang kamu mau? Aku bilang cerai, keluar tanpa membawa apa. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk wanita kecil itu?
Bakal dihukum berapa lama, gak tahu. Lin Yu. Kamu mau sekejam ini? Aku kejam? Diam-diam pelihara orang lain di luar, gak nyangka hari ini datang? Sekretaris Ya. Wang. Bawa pengacara Kong untuk susun perjanjian cerai. Baik, Pak Lin. Tenggakura Kong. Baik, Lin Yu. Ini kamu yang memaksaku. Ah, Hei, jangan-jangan. Bahan peledak. Yo KAI, berani-beraninya menyimpan bahan peledak. Aku menyebut ini sebagai tindakan pencegahan. Tapi sekarang lihatlah. Persiapanku sebelumnya benar. Kamu sudah gila? Membunuh adalah melanggar hukum. Kamu tahu nggak? Aku bisa ledakin kamu sekarang. Lalu pura-pura itu kecelakaan. Siapa yang bakal tahu? Asal kamu tutup mulut terus. Baik uang maupun saham. Kita bisa dapetin semuanya. Dan kakak, Buyo. Nanti. Kita dapatnya. Bukan setengah, semuanya. Semuanya itu kan pasti ratusan miliar. Ratusan miliar? Perusahaan perempuan ini, aset ditambah nilai pasarnya, paling tidak mulai dari 1.000 miliar. 1.000 miliar? 1.000 miliar? Astaga. Itu aku kan seumur hidup. Nggak, bahkan 10 kali seumur hidup pun nggak bakal habis. Manajer Sang, ngapain bengong? Ikat mereka berdua untukku. Saat itu, kamu tidak akan jadi manajer lagi. Aku akan menjadikanmu wakil direktur. Wakil direktur. PAK Lin. Kalau orang tidak memikirkan, langit dan bumi akan menghukumnya. Jangan salahkan aku. Ayo, orang-orang, ikat mereka berdua untukku. Siap. Jangan. Lepaskan ibuku. Yo KAI, aku minta kamu lepaskan aku dan ibu. Kalau tidak, kamu dipenjara seumur. Ayah Xiaokai. Selama ini Yuyu sudah cukup baik padamu, kenapa harus jadi begini? Sudahlah, berhenti bicara yang tidak perlu. Ini kesempatan terakhirku untukmu. Dengan patuh, tanda tangani dokumen pengalihan kepemilikan saham ini. Kalau tidak, TCH. Ngomong mimpi di siang bolong. baik, Lin Yu. Ini sepenuhnya ulahmu sendiri. Sini sayang, pinjam lipstikmu sebentar. Surat wasiat. Yo KAI, kamu bahkan berani memalsukan ini. Hah? Memalsukan? Ada sidik jarimu di sini, bagaimana bisa disebut palsu? Dasar brengsek, tak akan kubiarkanmu berhasil. Ya itu nggak ada hubungannya sama kamu lagi, toh kamu juga nggak bakal lihat. Kita pergi. Yo KAI, dasar bajingan. Bu.
Wah, kursi direktur ini memang nyaman sekali. Akhirnya giliran aku duduk juga. Sayang, hasil penyelidikan baru saja keluar. Villa itu sudah hancur jadi puing-puing. Dan Lin Yu si jalang itu beserta ibunya, mati nggak bersisa kena ledakan. Bagus, sekarang bukti sudah nggak ada. Kita sudah punya surat warisan ini. Semua milik Lin Yu sekarang jadi milikku. Oh tidak. Maksudku, milik kita. Pak Zhu. Semua pemegang saham Sekarang mereka menunggu di ruang rapat. baik, aku tahu. Sayang, tunggu aku dapatkan sahamnya dulu. Lalu kita bisa menikmatinya bersama lagi. Benci sekali. Apa yang terjadi? Bagaimana Tuan Lin tiba-tiba kecelakaan? Tanpa Tuan Lin. Bagaimana masa depan perusahaan? Tuan You datang. Semua. Saya berduka atas meninggalnya istri, Lin Yu. Saya benar-benar menyesal. Namun, perusahaan ini tidak bisa tanpa pemimpin satu hari. Karena itu, saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini. Ini adalah surat wasiat yang dibuat oleh almarhum istri saya. Semua sahamnya, serta jabatan ketua direktur perusahaan, akan diwariskan kepada Apa-apaan ini? Mana mannequin. Kamu suami tidak berguna, ngabisin uang. Bagaimana Direktur Lin menyerahkan perusahaan? Kepadamu? Benar, menjadikan ketua direktur. Menghancurkan masa depan perusahaan. Sangat tidak setuju. Betul, aku juga tidak setuju. Tenang, semua diam dulu. Saya tahu kemampuan saya masih terbatas, tapi surat wasiat ini sudah ditanda tangan langsung oleh istri saya. Ini memiliki kekuatan hukum. Kalau kalian tidak mematuhinya, itu melanggar hukum, law. Ini. Sepertinya ini benar-benar sidik jari Tuan Lin. Iya, benar. Dokumen sebelumnya juga ada tanda Tuan Lin. Sidik jarinya persis sama. Kalau sudah mengenali sidik jari Tuan Lin, kenapa tidak segera memberi hormat pada presiden direktur baru kalian? Bu. Harus bangun dengan selamat. Tuan Lin. Kondisi ibumu stabil. Pecahan ledakan sudah saya bersihkan. Kapan bisa sadar? Saya hanya bisa berusaha sebisa mungkin. Terima kasih, Dr. Yang. Gunakan obat terbaik untuk kami. Seberapa mahal, saya Tuan Lin, ada rumor Anda sudah meninggal. Sebenarnya apa yang terjadi? Yo KAI, Zhao Meifang. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Salam hormat, Tuan Zhou. Baru benar begini. Tenang semuanya. Ikut di belakangku bekerja. Aku juga akan membuat kalian hidup nyaman dan senang. Jangan dengarkan dia. Sial, kenapa orang ini datang? Hari saat Bos Lin bermasalah, aku ada di lokasi. Dia tidak mengalami kecelakaan mendadak. Apalagi menulis surat wasiat, menyerahkan perusahaan kepada Yo KAI. Sekretari Wang, apa maksudnya semua ini? Iya, apa maksudmu? Kami sama sekali tidak. Jangan percaya omong kosong. Sekretaris Wang, dia hanya iri karena Direktur Lin menyerahkan perusahaan kepada Direktur Yo. Dia sengaja datang membuat keributan. Benar sekali. Sekretaris Wang, mulai sekarang. Kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Para bos, dengarkan saya, meski tidak tahu bagaimana Bu Lin menandatangani cap tangan. Tapi ini bukan maksud Bu Lin. Saat itu, Bu Lin meminta saya menyusun perjanjian pengunduran diri. Kenapa dia tiba-tiba menyerahkan perusahaan ke Yo KAI? Père Jean-Jian serait apa? Pak Yo, apa maksud semua ini? Jangan dengarkan omong kosongnya. Perjanjian cerai apa? Saya sama sekali tidak tahu. Semua ini cuma bohongannya. Bohongan. Berani bilang kalau Ibu Zhao Meifang di sebelahmu bukan kekasih kecilmu?
Siapa Kekasi Castle? Aku ini adik angkat yang diakui oleh Tuan Yo. Benar. Dia cuma adik angkatku, itu saja. Kamu memfitnah orang-orang. Buang si pecundang yang sudah dipecat ini keluar. Berhenti. Pengacara Kong datang tepat waktu. Hari itu, kamu juga ada di tempat kejadian. Dari tahu semua orang kebenarannya. Benar sekali. Pengacara Kong, pengacara pribadi Tuan Lin. Beritahu kami, apa yang sebenarnya terjadi. Benarkan, pengacara Kong, orang lain nggak kami percaya, tapi kamu pasti... Tenang saja semua, selama saya sudah di sini, pasti akan mengungkapkan kebenaran ke seluruh dunia. Pengacara Kong jangan sembarangan menyebarkan fitnah. Kalau tidak, Anda seperti Sekretaris Wang, tidak akan berakhir dengan baik. Mengancam saya? Sebagai seorang pengacara, yang dijunjung adalah keadilan. Kebenaran. Nona Zhao. Hanya karena kata-katamu barusan, mau menakut-nakuti aku? Bangkai, sekarang gimana? Kalian berdua. Tinggal tunggu masuk penjara saja. Kalau semua orang sudah percaya sama aku akan bicara terus terang. Kenyataannya adalah Dia bohong. Saat insiden itu terjadi, aku ada di firma hukum. Soal surat cerai itu, sama sekali nggak masuk akal. Apa? Pengacara Kong, kok bisa ngomong gitu? Kamu juga ada di tempat kejadian. Pak Lin sendiri yang minta aku dan kamu menyusun perjanjian cerai. Semua dengarkan? Barusan pengacara Kong bilang. Semua ini hanyalah Sekretaris Wang yang mengarang cerita. Katakan saja, untuk apa cari aku? Pengacara Kong, kamu orang cerdas. Sekarang Lin Yu sudah meninggal. Kalau kamu mendengarkan aku dan bekerja untukku, aku akan menambahkan 10 juta ke kantormu setiap tahun. Kalau aku tidak setuju, 20 juta. 30 juta. 50 juta. Oke, kita sepakat. Bersambung. Melawan aku, kamu masih terlalu hijau. Aku sudah berikan kesempatan padamu. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Kalian berdua bersekongkol. Pengacara Kong, pantas tidak sama Pak Lin? Sekretaris Wang memfitnah pengacara. Cukup satu telepon dariku, kamu 5 tahun. Percaya nggak? Ha! Langit adil, kejahatan pasti terjerat. Kalian pasti kena karmanya. Karma? Kena karma atau enggak, aku nggak tahu. Tapi sekarang kamu langsung kena karmanya. Gimana, rasanya? Sekarang, siapa lagi yang masih menentang saya sebagai direktur utama? Pengacara Kong. Ini adalah dokumen penjualan saham. Tuan Yo, Anda mau menjual perusahaan? Yo Kai, nggak nyangka aku masih hidup, kan? Mau rebut perusahaanku? Aku akan bikin kamu lenyap tanpa jejak. Di mana Yo Kai sekarang? Halo, kalau ingin bertemu Tuan Yo kami, harus membuat janji dulu. Pak Lin, Anda bukan SSST. Saya tidak ingin informasi bocor. Pak Yo ada di ruang rapat lantai atas. Semua pemegang saham dan bos ada di sana. Kalau tebakan saya benar,
Sampah itu pasti ingin menjual perusahaan ini. Zhu Jingsu. Benar. Saya sudah menyelidikinya. Sekarang nilai pasar grup Lin sudah mencapai puncaknya. Kalau mau mencetak rekor baru, itu akan sangat sulit. Lebih baik sekarang segera diuangkan. Semua orang bisa hidup mewah dengan uang itu, bukankah itu bagus? Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Grup Lin adalah hasil kerja keras kita seumur hidup. Bagaimana bisa dijual? Aku tidak. Jangan dijual. Tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Ah. Maaf ya. Barusan aku nggak dengar jelas. Coba ulangi, kasih aku dengar lagi dong. Jadi, Kalau kami setuju sama kamu, kamu bakal biarin kami pergi dengan aman, kan? Tentu saja. Asal kalian tanda tangan di perjanjian pengalihan saham ini. Aku jamin kalian dan keluarga kalian aman selamanya. Seiya tanda tangan. Saya juga tanda tangan. Tuan Yo, setelah Anda tanda tangan surat penjualan saham terakhir ini, ditambah surat wasiat itu, grup Lin berarti resmi terjual. Kerja bagus. Kerja keras, ya. Sayang, kira-kira kita dapat berapa uangnya? Ah, ya nggak banyak-banyak, sih kira-kira 2000 triliun. Sebanyak itu? Lin Yu. Sekuat apapun kamu, apa gunanya? Sekarang semuanya sudah jadi kenyataan. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Siapa bilang tidak ada yang bisa menghentikanmu? Paclin. Kamu, Bukankah sudah tewas dalam ledakan? Iya, Pak Lin. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? kamu manusia atau hantu? Aku jelas-jelas melihat villa itu meledak. Gimana mungkin kamu masih hidup? Tak disangka, kan? Aku juga gak nyangka. Dulu untuk gempa, gali tempat perlindungan bawah tanah, berguna juga. Tempat perlindungan bawah tanah? Kenapa aku gak tahu? Kamu tiap hari sibuk di luar cari selingkuhan. Bagaimana? Siapa yang kamu bilang selingkuhan? Kenapa? Cepat keluar dan ngaku selingkuhan. Santai aja. Kita hitung baik-baik masalah ini. Pak Lin, saya? Pengacara Kong. Kalau saya tidak salah ingat, firma hukummu bisa sebesar sekarang semua karena dukungan uang tunai dari saya. Berapa yo KAI berikan padamu hingga bantu jual perusahaan? PAK Lin, saya salah, saya tahu salah saya. Sesaat tergiur oleh uang. Tolong ampuni saya kali ini, Pak Lin. PAK Lin, Tergiur uang. Kamu sebagai pengacara melanggar hukum. Berani-beraninya bilang aku tertarik pada uang. Bawa dia ke kantor polisi. Ampun, Pak Lin. Ampun, Pak Lin. Sekarang giliran kalian. Ayo serbu obral barang. Pak Lin, sebenarnya apa yang terjadi hari itu? Apa yang terjadi? Dia. Dan dia. Mereka menculik kami. Lalu paksa buat wasiat palsu, pakai cap jempol. Akhirnya malah mau meledakkan bom buat bunuh aku dan ibuku. Apa? Meledakkan bom? Bukankah itu pembunuhan? Dia, Pak Yo, gila ya? Sayang, Aku salah. aku tidak sengaja. Oh, itu dia. Wanita itu yang menghasutku. Aku tidak berniat membunuhmu. Dia yang menghasutku. Kamu pikir memoriku bermasalah? Sudah siapkan bom di rumah sebelumnya, masih berani bilang menghasutmu? Sayang, aku bersalah. Maafkan aku.
Sayang, kamu mau cerai? Aku terima. Aku tanda tangan sekarang. Tidak, aku pergi tanpa membawa apa-apa. Terlambat. Aku sudah beri kamu kesempatan. Sekarang menunggumu penjara seumur hidup. Oh tidak, tidak. Sayang, kita bicarakan ini, kan? Kamu mencintaiku. Pasti kamu tidak tega aku masuk penjara. Jangan bikin aku muak. Pak Lin, ampuni aku tidak melakukan apa-apa. Bom itu dia nyalakan, tidak ada hubungannya. Pak Lin, Benarkah? Membantu menculik saya, membuat surat wasiat palsu. berani bilang kamu nggak membantunya? Semua itu dia paksa saya lakukan. Percayalah, Pak Lin. Saya tidak berniat jahat ke Anda. Ampuni saya, tolong. Pergi. Saya jijik. Kisah berlanjut. Benar-benar menjijikan. Dua orang brengsek ini, demi uang sampai tega membunuh dan mencelakai, bahkan mau bunuh Pak Lin. Untung saja Pak Lin diberkati, kalau tidak, grup Lin sudah hancur di tangan sampah seperti mereka. Sekretaris Wang. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma luka kecil aja. Syukurlah, kamu tabah, semua gara-gara aku. Direktur Lin, jangan bicara seperti itu. Perusahaan kasih saya gaji. Tentu saya harus jaga kepentingan perusahaan dengan baik. Kalau nggak, apa bedanya saya sama binatang? Dengar nggak? Sekretaris Wang digaji 1 atau 2 juta bulan. Masih tahu kerja keras sampai akhir hayat. Aku kasih 500.000 uang saku tiap bulan. Kamu mau menghancurkan perusahaan. Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Sayang, aku. Jangan panggil aku sayang lagi. Pergi saja bicara sama hakim. Hari ini aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuh dia. Yanyan, kenapa kamu datang? Sepatu rusak ini bukan cuma Sayang, cepat bangun. Jangan takut dia. Kalau aku lebih cepat kasih tahu, kamu nggak perlu begini. Kebenaran? Kebenaran apa? Dengar baik-baik semuanya. Aku ini Wang Yan, Putri Wang Tianlong, Ketua Asosiasi Bisnis Jiangcheng. Siapapun yang berani membuli Yo Kai lagi, aku bakal memastikan kamu diblokir selamanya di seluruh Jiangcheng. Yanyan, ayahmu ketua asosiasi bisnis Jiangcheng? Takut kamu kepikiran, jadi nggak kasih tahu sebelum. Kalau mau cerai sama perempuan itu, maka aku harus memberitahumu kebenarannya. Sang dia siapa? Kenapa dia memanggilmu sayang? Diam kau. Aku beritahu, Zhao Meifang, mulai kini. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Di dalam hatiku, hanya ada Yanyan seorang. Apa yang kamu katakan? Yanyan, kamu tahu itu. Di hatiku hanya ada kamu. Aku sama dia cuma main-main saja. Aku tahu, aku percaya kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan menyewa villa mewah di dekat rumahmu demi aku. sewa villa? Yo Kai. Kamu memang pandai sekali. Sampai main rumah emas tempat menyimpan kecantikan. Aku bikin rumah emas tempat menyimpan kecantikan. Kenapa? Aku bahkan mau bilang langsung ke kamu. Selama Yanyan ada di sini, siapapun tidak bisa apa-apakan aku. Anak perempuan ketua Wang, kan? Benar, Lin Yu. Aku akui. Kamu orang terkaya di Jiangcheng. Tapi itu mau apa? Selama kamu masih di Jiangcheng, kamu harus dengar kata-kata ayah. Kalau tidak, aku akan buat kamu diboikot di Jiangcheng. Betul, di kota Jiang, ketua Wang adalah segalanya. Benarkah? Kalau kamu mau melindunginya? Tuh, Dia adalah pria yang kucintai. Aku tidak akan pernah membiarkan dia celaka. Kalau begitu aku harus mengingatkan dia dituduh atas pembunuhan berencana. Dengan apa kamu akan melindunginya? Yanyan, percayalah padaku. Semua gara-gara Zhao Meifang, dia memaksa aku. Aku juga tidak punya pilihan lain. Yo Kai, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bilang Yo Kai melakukan pembunuhan. Baik, aku tanya kamu, dia membunuh siapa? Bukankah kamu masih berdiri di sini? Iya, benar sekali. Kamu sehat-sehat aja berdiri di sini, tidak ada apa-apa, kenapa bilang aku membunuh orang? Ibuku karena bom meledak. Di ranjang rumah sakit, antara hidup dan mati. Bagaimana tidak dianggap pembunuhan sengaja? Maksudmu apa, Bapak Lin? Ibumu masih koma. Zhou Kai. Kamu tak menyisakan belas kasihan untuk lansia. Masih pantaskah? Aku tidak tahu apa-apa. Yanyan,
Bantu aku. Setelah ini selesai, aku akan segera menikahimu. L'un YE. Tadi kamu bilang Yo Kai ingin mencelakai kamu dan ibumu dengan bahan peledak? Mana buktinya? Hanya berdasarkan kesaksianmu saja. Itu bukan bukti. Iya, benar. Hukum butuh bukti, saksi, barang bukti, dan kesaksian. Semuanya harus lengkap. Kamu tanpa bukti menuduhku membunuh. Aku bisa tuntut kamu untuk fitnah, jadi saksi mata. Jadi saksi apaan? Kamu lihat sendiri aku pegang bahan peledak? Tidak lihat. Berdusta di pengadilan. Becul, aku bisa bikin kamu di penjara seumur hidup. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa bilang tidak ada saksi? Aku adalah saksinya. Xiao Meifang, apa maksudmu? Mengkhianatiku? Mengkhianatiku? Bukankah kau yang lebih dulu mengkhianatiku? Direktur Lin, saya bersedia menjadi saksi Anda. Sudah tahu bagaimana dikhianati? Tapi aku ingatkan kamu. Walaupun kamu jadi saksi untuk saya, tidak akan luput dari hukuman. Itu wajar, Tuan Lin, kesalahan itu benar-benar dari saya terima konsekuensinya. Aku tidak akan pernah membiarkan orang tak berperasaan seperti dia bebas berkeliaran. Tak akan kubiarkan. Siapa yang kau sebut tak berperasaan? Dasar brengsek. Mau apa kamu? Sekarang adalah saksiku. Kamu mau menyerang saksiku, itu tidak akan kubiarkan. Yan, kamu harus bantu aku ya. Lin Yu, kamu benar-benar nggak bisa melepaskan Yo Kai? Betul. Aku sudah bersumpah pada ibuku. Aku akan membuat dia bayar mahal. Oke. Ini kamu yang memaksaku. Halo, ayah, ada orang yang menggangguku di sini. Cepat datang bantu aku. Apa? Seluru Jiangzhou. Berani menyentuh putri saya, Wang Tianlong. Iya, ayah, cepatlah bantu. Kalau tidak, bakal dibully habis-habis. Baik, putriku, tangga sebentar, ayah segera datang. Tidak bisa dimaafkan. Berani-beraninya menyentuh putriku, mau melawan langit, ya? Bersambung. Lin Yu, kamu dengar, kan? Ayahku sebentar lagi sampai. Saat dia datang, kamu bakal menyesal sampai tidak bisa lari. L'un. Direktur, Qu'es-tu à Wang Terkenal, Suka Melin d'Inji Orania. Gimana kalau kamu biarin aja Yo Kai kali ini? Benet, Paclin. Demi hal kecil begini nggak usah sampai cari masalah sama Ketua Wang. Hal kecil? Ibuku masih di ranjang rumah sakit, nyawanya nggak pasti. Aku hampir hancur karena bahan peledak. Berani-beraninya kamu bilang ini hal kecil? tapi, Pak Lin, Ketua Wang itu. kita nggak bisa cari gara-gara sama dia. Paclin, si Kali Beruruzan Donggang Kitua Wang. Bisnis kita di kota Jiang pasti akan mendapat banyak hambatan. Kerugian besar tak terelakkan. Pada saat seperti ini, masih saja mempermasalahkan keuntungan kecil semacam ini. Kalau takut pada Wang Tianlong, silakan saja. Ini. Pak Lin, jaga diri. Kami permisi. Ketua Wang akan segera datang. Sebisa mungkin, bersikap. Kalau bukan demi dirimu sendiri, pikirkanlah perusahaan dan ribuan karyawan kita. Lihat itu. Semua pemegang sahammu sudah pergi semua. Sekarang, apa lagi yang kamu punya untuk melawanku? Dasar pengecut, cari mati. Kamu berani memukulku? Aku memukul orang seperti kamu. Beranti. Pak. Yan, ada apa ini? Di mana yang terluka? Cepat lihat. Ayah, tidak apa-apa. Ini calon menantu Anda. Dia dipukuli orang. Apa? Calon menantu saya. Ketua Wang, halo. Saya Yo Kai, pacarnya Yanyan. Kelihatannya lumayan juga. Siapa berani menggertak calon menantu saya? Ayah, dia yang melakukannya. Oh,
Bukankah ini Direktur Lin? Ketua Wang. Lama tidak bertemu. Pak Lin. Kamu suruh cari Ketua Wang untuk tanda tangan proyek? Kenapa balik? Pak Lin, itu Ketua Wang. Katanya kalau grup Lin mau ambil proyek ini, harus kasih dia tambahan 50 juta sebagai biaya pribadi proyek. Apa? 50 juta? Gila uangnya? Pak Lin, setahu saya, Ketua Wang itu terkenal. Kalau amplop nggak di tangan, nyawa kamu juga nggak ada. Perusahaan besar di kota Jiang, semuanya dipaksa membayar biaya proyek olehnya. Menyalahgunakan kekuasaan, korupsi, suap. Sekretaris Wang, bantu cari detektif swasta terbaik untuk menyelidiki diam-diam. Kita harus menemukan bukti kuat untuk menjatuhkan Ketua Wang ini. Direktur Lin, Anda ingin bertindak melawan Ketua Wang? Hama seperti ini dibiarkan di bisnis kota Jiang. Nantinya bisa memengaruhi grup Lin kita juga. Daripada diremehkan orang, bagaimana kalau kita melawan balik? Baik, saya mengerti. Saya akan urus sekarang juga. Bersambung. Waduh Tuan Lin. Sekarang Anda sudah jadi orang terkaya di Jiangshan. Ini benar-benar pencapaian luar biasa. Bahkan calon menantu saya berani Anda pukul. Jadi nanti, apa Anda juga berani pukul saya? Benar, Ketua Wang. Yanyan bilang dia anak Anda. Dia bukan meremehkanmu, tapi juga berkata sombong. Kamu siapa, sih? Apa? Ada hal seperti itu? Iya, ayah. Dia nggak menghormatimu. Kalau bukan karena ayah datang cepat, aku sudah kena tampar 2 kali. Berani sekali. Pak Lin. Hari ini, kamu harus memberi saya penjelasan. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau bisnis kamu dan Lin Group kena masalah. Bayar harganya. Jelaskan. Putrimu tahu orang sudah menikah tapi tetap mendekati. Dan Yo Kai lebih parah, selingkuh dalam pernikahan dan merencanakan pembunuhan demi harta. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kamu bilang apa? Putriku itu manis dan polos. Ayah, dengarkan dulu. Yo Kai tidak suka padanya. Dia terus mengejar dan menolak bercerai. Benar, benar. Ketua Wang, aku selalu hanya mencintai Yanyan saja. Itu dia. Ini Lin Yu. Dia memanfaatkan posisinya sebagai ketua grup Lin untuk memaksaku, kalau tidak. Aku sudah lama bercerai dan menikahi Yanyan. Ada hal seperti ini juga. Tuan Lin. Anda melakukan ini. Apakah menganggap remeh ketua perhimpunan? Memandang saya tidak ada? Ketua Wang, itu tidak benar. Kamu ini siapa sih? Aku sedang bicara dengan bos Lin kalian. Siapa suruh kamu menyela? Sekali lagi, kamu ini siapa sih? Aku sedang bicara dengan bos Lin kalian. Siapa suruh kamu menyela? Wang Tianlong, jangan keterlaluan. Kalau kamu bikin keributan lagi di grup Lin, jangan salahkan aku kalau tidak menghormati. Baiklah. Aku mau lihat bagaimana kamu tidak menghormatiku. Tuan Lin. Hari ini, kalau kamu tidak minta maaf kepada putri dan calon menantu saya sambil berlutut, HMPH, saya pastikan bahwa grup Lin Anda akan diboikot di seluruh industri di Jiangcheng. Apa grup Lin saya sampai di sini karena takut ancaman begitu? Ayah, Lia, wanita jaini la mamenya pendant dam teradapmu. Sekarang terbukti. Langsung ketahuan. Betul, Ketua Wang. Cepat boikot wanita jahat ini. Jika tidak, di masa depan, haruskah kita biarkan sembarang orang mengabaikanmu? Semua orang tidak akan menganggapmu apa-apa lagi. Baik, Lin Yu. Ini semua karena kamu memaksa aku. Segera beritahu semuanya. Paksa hentikan semua proyek grup Lin di Jiangcheng. Selain itu, mulai sekarang, siapapun perusahaan di Jiangcheng yang membantu grup Lin, akan aku boikot. Dasar wanita hina, kamu dengar nggak? Satu kata dari ayahku, bisa bikin kamu diblokir di seluruh Jiangcheng. Apa itu kaya raya Jiangcheng? Di depan ayahku, bahkan nggak ada harganya seperti anjing. Lin Yu, aku sarankan kamu segera berlutut dan sujud minta maaf pada Ketua Wang. Mungkin Ketua Wang jadi senang. Masih ingin kesempatan hidup seperti... Suruh aku berlutut pada sampah menyalahgunakan kekuatan, korup dan melanggar hukum? Sama sekali tidak mungkin. Kamu bilang siapa yang menyalahgunakan kekuasaan, korup dan melanggar hukum? Lin Yu, makanan bisa salah makan.
Tapi kata-kata jangan sembarangan, ya. Wang Tianlong, berapa uang yang kamu kumpulkan di kota Hai? Berapa suap yang kamu terima? Apa kamu tidak tahu sendiri? Liaoshu kamu. Memfitnah aku? Lin Yu, masih punya malu? Kamu tahu nggak? Menfitnah dan menjebak ketua asosiasi dagang Jiangcheng itu dosa besar. Benar, perempuan. Kamu iri pada ayahku, yang dengan satu kata bisa membuatmu diboikot di Jiangcheng. Hanya membuat kamu terlihat semakin tidak berguna. Oh ya, Ketua Wang? Berani nggak kamu pukul dada sendiri dan bilang ke semua orang? Kalau kamu nggak korupsi? Aku. Apa perempuan ini punya bukti kalau aku menerima suap? Nggak mungkin, selalu hati-hati. Tidak mungkin sama sekali. Ada kelemahan yang tertangkap? Tentu saja aku tidak punya. Aku, Wang Tianlong, selama bertahun-tahun menjadi ketua asosiasi bisnis Jiangcheng. Jujur dan berintegritas, mana mungkin melakukan pelanggaran hukum? Ayah, kenapa menjelaskan pada wanita ini? Laporkan ke polisi. Fitnah seperti ini bisa membuatnya dipenjara seumur hidup. Benar, Ketua Wang, Anda tidak perlu menggubris gadis ini. Segera buat dia diboikot. Lin Yu. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Aku masih akan kasih kamu jalan selamat. Kalau tidak, aku akan hancurin kamu dan semua milik grup Lin MU. Benarkah? Siapa yang kasih jalan selamat ke siapa? Belum tentu. Sekretaris Wang. Pak Lin, ini hasil investigasi detektif pribadi selama beberapa bulan. Ketua Wang Tianlong, dalam 3 bulan ini, Anda menerima suap dari 5 perusahaan, 60 juta. Ada rekaman video setiap transaksi. Tidak mungkin. Kau menyuruh orang menyelidikiku? Ayo ceritakan lagi. Bukankah kau bilang dirimu jujur dan bersih? Benar-benar tidak tercela. Sekarang ketakutan, kuharap keringat dinginmu bukan... Lin Yu, wanita jalang, berani-beraninya pakai cara licik seperti ini untuk menjebak ayahku. Kau pasti punya akhir yang buruk. HMPH. Lin Yu, lihatlah. Ini buktimu, sudah hilang. Sudah jadi tumpukan sampah. Kamu masih mau apa lagi denganku? Hah? Di Jiangcheng, kamu mau menjatuhkanku? Hah? Mimpi saja. Wang Tianlong, bertahun-tahun kau tidak berkembang dari pengalaman hidupmu. Dan kepintaranmu tidak ada yang meningkat. Naif dan kebodohanmu makin bertambah setiap hari. Kau pikir aku menaruh telurku dalam satu keranjang? Jangan bilang ini satu-satunya bukti, tidak ada salinannya. Salinan cadangan. Tidak mungkin. Kamu bohongi aku. Sekretaris Wang, keluarkan itu. Ketua Wang, isi flash disk ini sepenuhnya sama dengan yang sudah kamu hancurkan. Perlu aku sambungkan ke proyektor agar semua orang bisa menyaksikan integritasmu? Hard disk computer cloud. Kami punya banyak salinannya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi ini? Ketua Wang. Kalian berdua pembawa sial. Kalau bukan karena kalian selalu bikin masalah di luar, apa aku bisa sampai jadi begini? Kamu itu cuma bisa bikin rusuh, nggak ada gunanya. Dan kamu, lihatlah, kamu bawa pulang apa itu? Anak nggak berguna. Kamu bikin aku hancur. Kamu menghancurkan keluarga Wang. Kenapa kamu pukul aku? Tidak ada hubungannya sama aku. Ayah, Kenapa pukul dia? Ini jebakan Lin Yu. merugikan kita, kenapa malah menyalahkan kita? Pak Lin. Salah paham, ini semua salah paham besar. Ini memang kesalahan besar.
Aku yang salah, aku yang bodoh. Aku ini sudah pikun. Ini semua salahku. Ini kesalahan pendidikan saya, ketidakberuntungan keluarga kami, sehingga Yokai yang penuh niat buruk itu. Sampah yang lebih buruk dari binatang menghina dan memperdayai kami. Dia yang memprovokasi dan memecah belah. Saya minta maaf kepadamu. Saya membungkuk untuk meminta maaf. Merenung dengan mendalam. Permintaan maaf yang tulus. Tolong beri kelonggaran, Tuan Lin, mohon kemurahan hati. Orang bijak biasanya berlapang dada. Tolong beri saya kesempatan sekali ini saja. Hanya kali ini saja. Saya jamin. Perkumpulan dagang Jiangteng akan selalu mengikuti Anda di masa depan. Oh tidak. Saya rela mundur dan menyerahkan jabatan. Saya merekomendasikan Anda menjadi ketua perkumpulan dagang Jiangteng. Kelompok Lin akan menjadi pemimpin dunia bisnis Jiangteng mulai sekarang. Tolong ampuni saya kali ini saja. Oh. Sekarang Anda tahu Anda salah. Salah besar. Dua orang ini, ya ampun. Bebas kamu mau gimana sama mereka. Aku gak akan campur. Aku akan mengurusnya. Kapan aku bilang mau melepaskan kalian? Pak Lin. Jadi orang harus tinggalkan sedikit jalan, supaya bisa ketemu lagi. Tadi kamu telepon? Tapi tidak menyangka, jadilah orang yang tahu batas. Laporkan polisi. Ani Tuan Lin. Tidak. Wang Tianlong, Anda diduga melakukan kejahatan serius dalam jabatan. Kejahatan suap ilegal. Ini surat perintah penangkapan. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Ayah, Jangan sentuh ayahku. Habis sudah. Yokai. Zhao Meifang, kalian diduga membunuh sengaja, menguasai ilegal harta orang lain, dan kejahatan lainnya. Ini adalah surat penangkapan kalian. Tidak, aku dijebak. Yanyan, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara. aku bisa apa? Ini semua gara-gara kamu. Kamu sudah menghancurkan aku dan ayahku. Ayah, Habis sudah. Pergi. Pak Lin. Akhirnya selesai ya? Belum selesai. Penderitaan ibuku, aku ingin mereka bayar 1000 kali lipat. Jangan macam-macam. Ah, Jangan coba-coba perutku sakit sekali. Sepertinya baru. Aku mungkin kena luka dalam. Sakit sekali, tolong aku. Tolong aku. Kamu gak apa-apa? Ah, Lin Yu, dasar bajingan, kamu bikin aku seperti ini. Aku akan balas dengan nyawa ibumu. Siapa kamu? Pergi sekarang. Kalau nggak aku lapor polisi. Semua pergi dari sini. Kalau enggak, aku habisi kalian semua di sini. Kasihkan ponselmu ke aku. Kamu mau apa sebenarnya? Aku bilang sekarang. Berikan ponsel padaku, jangan sakiti nyonya. Lah. Aku kasih. Dokter Yang, bagaimana keadaan ibuku? Lin Yu, Yokai, kenapa kamu? sekarang ibumu ada di tanganku. Kalau mau dia selamat, bawa uang tunai 50 juta. Uang lama, tidak bernomor seri, dalam 1 jam sampai di rumah sakit, kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya sekarang juga. Ingat jangan lapor polisi.
Yo Kai, ini jalan menuju kematian yang kamu pilih sendiri. Lin Yu, berhenti. Tendang uang itu ke sini. Lepaskan ibuku dulu. Jangan banyak bicara, atau aku kirim ibumu ke neraka sekarang juga. Yo Kai, uangnya sudah di sini. Turunkan pisaunya. Lepaskan ibuku. Kamu bisa ambil uangnya dan pergi. Aku akan menepati janjiku. Sekarang kendali ada di tanganku. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Aku perintahkan kamu, sekarang sujud di depanku. Jangan terlalu keterlaluan. Mau sujud atau tidak? Jangan sakiti ibuku. Begitu baru benar. Mama, kamu baik-baik saja? Lin Yu, perempuan licik, kamu tidak tahu janji. Aku akan membunuhmu. Akan membunuhmu. Pikir aku sebodoh kamu? Bawa Perji. Terdakwa Yo Kai melakukan pembunuhan berencana dan kejahatan penculikan. Kejahatan penahanan ilegal dan penggelapan besar. Pemalsuan surat wasiat. Menjatuhkan hukuman mati atas kejahatan berlapis. Hak politik dicabut selamanya. Terdakwa Wang Tianlong bersalah atas suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa Zhao Meifang. Dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Pak Lin. Proyek triliunan grup internasional Xingyao resmi dimulai. Ini berkas pertama. Silakan tanda tangan. Bu, semuanya sudah berakhir. Masa depan grup Lin akan mencapai puncak yang lebih tinggi.